Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia hidayahnya sehingga kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian ilmiah alumni POM ETA dalam pembahasan kitab As-Salsabil fi Sarhid Dalil yang akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullahu ta'ala. Selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarga beliau, para sahabat dan juga kepada umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Telah sampai kita pada pertemuan ke-13 dari pembahasan kitab ini. Insyaallah ta'ala dalam malam hari ini kita akan mulai melanjutkan pembahasan di jual beli mushaf. Sebelumnya kami ingatkan untuk semua jamaah untuk merename nama akun Zoom. Bagi alumni POM ETA silakan merename dengan NIP strip kemudian nama lengkap. Bagi yang belum menjadi alumni POM ETA silakan menuliskan nama dengan format asal daerah atau asal kota dan nama lengkapnya. Kemudian tetap menjaga adab dalam menuntut ilmu. Tetap matikan mikrofon jika tidak saat interaktif. Kemudian bagi akhwat untuk selalu menonaktifkan videonya. Kemudian pertanyaan nanti bisa disampaikan kepada co-host yang bertugas. Sambil menunggu Ustadz hadir pada malam hari ini, kami ingatkan kembali bagi para jamaah sekalian untuk menjaga kondisi ketika tanya jawab atau interaktif dari suara-suara yang mengganggu. Kemudian bersiap-siap untuk raise hand untuk memudahkan panitia atau co-host yang bertugas untuk memberikan akses unmute.
Baik, sambil menunggu Al-Ustadz hadir pada kesempatan malam hari ini, akan kami bacakan 5 penjawab terbaik dari kuis kajian pekanan ini dari kitab As-Salsabil fi Sharhid Dalil, pertemuan pekan kemarin, yaitu pertemuan ke-12 ya, yaitu terkait materi penawaran seorang muslim di atas penawaran muslim yang lain. Kami bacakan untuk terbaik pertama atas nama Evi Dwi Yuniarti, NIP 9559 dengan skor 100. Kemudian nomor 2 atas nama Morina Lubis, NIP 9637 dengan skor 90. Kemudian yang ketiga, Devi Nur Hasanah, NIP 9648 dengan nilai 90. Kemudian nomor 4, Bimas, NIP 7312 dengan skor 80. Kemudian nomor 5, Farina dengan NIP 7024 dengan skor
70. Kami mendoakan bagi antum wa antun sekalian, barakallahu fikum, yang telah memurojaah materi, kemudian berusaha mengerjakan kuis. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita semua. Selanjutnya bagi seluruh jamaah, insyaallah ta'ala kajian rutin ini akan terus berlangsung setiap pekannya di hari Jumat. Kemudian akan diadakan juga kuis pekanan untuk memurojaah materi setiap pekannya, yang biasanya akan di-share di setiap hari Kamis. Jadi para jamaah, para peserta sekalian bisa merajaah dan mencoba mengerjakan kuis dari materi pekan sebelumnya. Sambil menunggu Ustadz hadir, para jamaah bisa memurojaah materi pekan sebelumnya, menyiapkan pertanyaan atau menuliskan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan di materi-materi pekan sebelumnya, disiapkan. Mohon bersabar menunggu konfirmasi dari Ustadz. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Belajar.
بالله من الشيطان الرجيم. POMM menghadirkan program spesial bagi Anda yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran bersama guru yang memiliki sanad qiraat. POMM mengaji Al-Quran bersama Ustadz Kamas Ibrahim Salam Hafizahullah. Beliau adalah pemegang sanad qiraat Imam Hashim riwayat Hafs dan Syu'bah dari jalur Syatibiyah. Innal insana lazalumun kaffar. Metode belajar, yakni dengan talaki online secara privat, bersama Al-Ustadz, dimulai dari surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat-surat pendek dalam juz amma. Alhamdulillah, Ustadz hadir di tengah-tengah kita. Silakan Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala untuk memulai kajian pada malam hari ini. Pembahasan materi sampai pada jual beli mushaf pada malam hari ini, Ustaz. Dipersilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ada yang share screen? Ana bantu Ustaz share screen. Silakan. Ini وصلنا Syekh. Wa qawluhu wa bai'ul mushaf. Ustaz sampai di sini. قال المؤلف الشيخ مرعي الكرمي وقوله وبيع المصحف أي يحرم بيع المصحف مع صحة العقد وعلل المنع بأن في بيعه ابتذالا له وتركا لتعظيمه. قال ابن عباس في بيع المصحف اشتريها ولا تبيعها. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اشتريها ولا تبيعها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف. وجاء عن أبي الضحى قال سألت عبد الله بن يزيد ومسروقا وشريحا عن بيع المصاحف فقالوا لا تأخذ لكتاب الله عز وجل ثمنا. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم فيه رخصة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم والشراء أهون. Perkataan Syekh Mar'i, dan jual beli dan menjual mushaf. Artinya haram menjual mushaf Al-Quran tapi akadnya sah. Bisa dibedakan? Akad sah tapi perbuatan haram. Bisa begitu? Bisa Ustaz. Kalau perbuatan haram akadnya sah atau tidak? Akadnya ada yang sah, ada yang tidak sah Ustaz. Ya.
dia dua hal yang berbeda antara hukum taklifinya haram. Yang kedua, hukum wad'inya. Hukum wad'inya sah atau tidaknya. Ya. Maka dalam hal ini yang dipilih oleh Syekh sah tetapi hukumnya haram. Ya. Wa'allalul man'a, mereka memberikan alasan melarang atau memberikan hukum haram terhadap transaksi ini, yaitu fi bai'ihi ibtidanan lahu, karena bila dibolehkan jual beli maka ini termasuk menghinakan, merendahkan mushaf, wa tarkan li ta'zimihi, dan juga menyebabkannya tidak menjadi diagungkan. Ini alasannya. Tapi landasan yang lebih kuat adalah perkataan banyak para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang menjual mushaf. Ya. Kamu boleh membeli mushaf tapi jangan menjual. Itu berkata Ibnu Abbas. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, coba antum scroll ke bawah. Footnote 1, 2, 3, 4, 5. Itu semuanya diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf, Ibnu Abu Syaibah dalam Musannaf. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Masail Imam Ahmad Ishaq bin Ruhuwai. Wallahu a'lam tentang kesahihan sanad ini, tapi ini yang dinyatakan oleh para Imam Ahmad bin Hanbal. Terus ke atas lagi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Waddidtu anni qad ra'aitu al-aidi tuqta'u fi bai'il masahif." Aku ingin tangan dipotong bagi tangan yang melakukan penjualan mushaf. Ya. Beliau bahkan lebih berat memberikan sanksi potong tangan. Wajah Abi Duha mengatakan, aku bertanya ke Abdullah bin Yazid, wa Masruq, wa Shuraih, ini para ulama tabi'in, tentang menjual mushaf. Waqalu, mereka berkata, la ta'khudh li kitabillahi azza wa jalla thamanan. Jangan kalian ambil imbalan dari kitab Allah, harga dari transaksi tersebut. Imam Ahmad rahimahullah berkata, la a'lamu fihi rukhsatan. Saya tidak tahu, tidak saya temukan ada keringanan boleh menjual mushaf yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, semua sahabat Nabi tidak memberikan keringanan. Tetapi kata beliau, membeli lebih ringan. Artinya kalau Anda butuh dan Anda beli, itu lebih ringan. Tapi kalau Anda yang menjual, Anda dapat untung dari itu, maka ini semua perkataan sahabat yang menunjukkan itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Terus.
Perkataan yang mengatakan sahnya menjual mushaf ini yang dipilih oleh al-muallif Al-Karmai. Wa huwa qaulun indal Hanabilah, dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Adapun pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Hambali, tidak sah jual belinya. Bukan hanya sekedar haram, tapi tidak sah. Apa konsekuensi kalau tidak sah? Kalau tidak sah berarti sama sekali tidak ada jual beli. Tidak berpindah kepemilikan barang dan uang kepada pihak lawan transaksi. Qala al-Mardawi, al-Imam al-Mardawi dalam mazhab Hambali, beliau rahimahullah mengatakan, wa fi jawazi bai'il mushafi riwayatan, ihdahuma la yajuz wa la yasih, wa huwa al-madhhabu. Dan tentang masalah bolehkah menjual mushaf, ada dua riwayat dari Imam Abu Hanifah. Itu pertama tidak boleh dan tidak sah. Dan ini adalah mazhab. Ini pendapat yang terkuat di dalam mazhab Hambali. Lanjut. Wal qawlu tsani fil mas'alah. Pendapat yang kedua adalah masalah hukum menjual mushaf. Ya, kasus ini belakangan menjadi banyak diminati oleh orang-orang dengan membuatkan skema seolah-olah orang berinfak atau berwakaf mushaf, tapi yang pesan ke dia seolah-olah mengantarkan, tapi sebetulnya dia penjual dan dia tidak ada modal. Ketika ada yang pesan, dia beliin, dia cetakin atau dia belikan, kemudian dia antarkan ke masjid atau ke rumah-rumah tahfidz. Ya, banyak sekarang kasus seperti ini. Pendapat yang kedua, boleh menjual mushaf idza lam yakun fi bai'ihi ibtidalun wa imtihanun, apabila tidak terjadi menghinakan dalam penjualannya. Seperti apa menghinakannya? Ya, wallahu alam, tidak dijual di emperan, tidak dijual diletakkan di atas lantai, ya. Kalau mau dijual di tempat yang terhormat dalam etalase dan seterusnya. Li'anna al-hajata, kenapa mereka membolehkan? Karena orang butuh untuk membaca mushaf, menghafal mushaf, menghafal Quran. Tentu kalau tidak boleh menjual, pembeli dapat dari mana? Ya, kalau Anda seperti dahulu sekitar 10-15 tahun lalu, ya, percetakan mushaf King Fahad, kompleks percetakan mushaf itu membagi-bagikan mushaf ke seluruh dunia melalui kedutaan besarnya. Saya masih ingat di tahun 95 waktu masih kuliah di Libya, itu kita kalau minta mushaf bawa surat dari yayasan atau yayasan dari masjid atau pesantren, butuh mushaf, datang ke kedutaan besar Saudi Arabia di daerah mana, Cawang ya, daerah situ, ajukan sendiri, besok dapat 2 dus, 4 dus, 5 dus, 1 dus isinya 40 mushaf. Ya, sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi. Ya, bahkan di Madinah pun sekarang sudah membeli ke percetakan. Ya, mungkin banyak pertimbangan ekonomi dan seterusnya. Kalau tidak dibolehkan, orang dapat mushaf.
Wa ma kana kadzalik lam yahrum bai'uhu wa la shira'uhu. Sesuatu yang menjadi kebutuhan orang, maka tidak mungkin untuk diharamkan dan menjual dan membelinya. Dan dia sangatnya dibutuhkan. Wa li'anna al-asla, itu kemudian apa dalilnya? Dalilnya adalah bara'at dhimmah. Hukum asal muamalah adalah halal, bukan haram. Ya. Dan belum ada dalil yang menunjukkan jual beli mushaf hukumnya haram. Hanya perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa al-qaul rajih. Ini pendapat yang kedua, inilah pendapat yang kuat. Ya. Syekh adalah beliau anggota ulama besar kerajaan Saudi Arabia, tentu mazhab beliau adalah Hambali. Beliau kuliah S1 di Jamiatul Imam sampai S3. Di sana kitab fikih diajarkan kitab Rawdul Murbi', Hasyiyatu Zadul Mustaqni', ya, bin Qasim, Rahman bin Qasim, mazhab Hambali. Beliau mengatakan pendapat yang kuat wallahu a'lam boleh menjual, membeli, karena dalil dari perkataan yang membolehkan tersebut kuat, dan karena kalau dibolehkan seorang akan mendapatkan mushaf dengan cara membelinya, dan ini juga merupakan sarana untuk menyebarkan mushaf. Baina, scroll ke bawah, di antara kaum muslimin, dan ini maslahat ini sangat dijaga oleh syariat. Adapun alasan bahwa menjual mushaf itu menghinakannya, itu nggak bisa diterima. Karena yang dijual belikan adalah kertas dan tinta yang ada di kertas dan seputar itu. Adapun kalamullahnya, Al-Qur'annya tidak pernah dijual belikan. Ya. Imam Sya'bi rahimahullah, beliau ulama tabi'in juga, beliau mengatakan, innahum, orang yang menjual mushaf itu mereka tidak menjual kitabullah. Mereka hanya menjual kertas dan jasa penulisan. Ya. Itu yang mereka jual. Itu hukumnya adalah halal. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke bawah. Terus. Ya. والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. Syekh Mar'i. Dan juga haram menjual budak perempuan yang sudah digauli oleh tuannya. Dia jual sebelum budak itu bersih rahimnya, maka haram, namun akadnya sah. Ada fil amal mamlukah lil insan. Ini budak perempuan yang dimiliki oleh seorang manusia. Bila seseorang memiliki budak perempuan dan ingin dia jual, maka mesti harus rahimnya bersih dulu. Itu dengan cara seperti apa menentukan rahimnya bersih? Haid dulu dia 1 kali haid. Ya, harus, kalau orang wanita merdeka 3 kali haid atau 3 kali suci dalam mazhab Syafi'i. Nah, tidak perlu, cukup 1 haid saja. Bila sudah haid sekali, sudah boleh dijual. Bila belum haid dan sudah digauli, kalau sebelum haid tapi belum pernah digauli oleh tuannya, ya, maka boleh dia jual langsung. Tapi kalau sudah pernah digaulinya, tunggu dahulu haid sekali, ya, baru boleh dijualkan. Hikmahnya agar tidak bercampur nasab, silsilah nasab keluarga.
jika seseorang menjual budak tersebut sebelum dia meyakini bersih rahimnya, maka pembeli wajib membersihkan rahim budak tadi dengan 1 haid. Jadi tidak boleh dijual dan haram hukumnya. Tapi jual beli sah. Dan tahu umpamanya bahwa ini sudah digauli oleh pembeli sebelumnya. Maka dia tunggu sampai budak ini haid dulu 1 kali. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda tentang budak wanita tawanan Autas. Apa sabda beliau? Wanita kafir yang ditawan dalam kalah perang tadi, yang hamil tidak boleh digauli oleh tuannya sampai wanita itu lahir. Budak itu melahirkan. Yang tidak hamil, kata Nabi, tidak boleh digauli sampai dia haid 1 kali. Bila dia sudah haid 1 kali, dibolehkan. Wa innama, itu alasan kenapa dilarang. Tetapi akadnya kenapa sah? Li'annahu yajibul istibra' 'alal mushtari. Sah karena ya pembeli bisa melakukan istibra' tadi, yaitu membersihkan rahimnya. Adapun penjual, haram dia menjual. Bagi penjual haram, bagi pembeli boleh dan sah, dia bisa membersihkannya. Nah, fa'in ba', jika dia menjual, sah jual belinya, tapi dia berdosa. Terus, ini kasusnya yang budak mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin juga tidak ada di negara kita. Perkataan Syekh Mar'i, wala yasihu at-tasarrufu fil maqbudi bi'aqdin fasidin wa yudmanu huwa wa ziyadatuhu kamaghsubin. Ay, ma qubida bi'aqdin fasidin la yasihu at-tasarrufu fihi, wa dhalika li'anna qabdahu ala wajhi ad-daman. وإن تصرف فيه فإنه يضمن ويضمن هذا المبيع مع زيادته ونمائه كالمغصوب لأن الواجب هو رد هذا المقبوض بعقد فاسد إلى البائع وفسخ العقد وعدم الاستمرار فيه. فهناك بيوعات لم يذكرها المؤلف ma'ahamiyataha wa minha. Sebelumnya judul besarnya kan bahwasanya tidak boleh jual haram dan tidak sah jual beli A, B, C, D. Begitukah? Ya, Ustaz. Ya. Apa konsekuensinya bila terjadi? Terjadi jual beli yang tidak sah tadi. Kata Syekh Mar'i, barang yang sudah dibeli dan jual belinya tidak sah dan hukumnya haram, dia berdosa, dan sudah diterimanya. Ya, sudah diterimanya. Ya, anggap umpamanya beli mushaf dalam pendapat mazhab Hambali tadi. Dia sudah dibelinya. Dan sudah dibeli untuk dijual lagi karena dia tadi membuat program menjual program wakaf mushaf, dan dia sudah dapat untung. Ya, maka karena ini transaksinya menurut pendapat Hambali tidak sah dan haram, atau sah namun haram bagi pembeli, ya, maka ini sama ada barang rampasan. Artinya wajib dikembalikan dan dibatalkan transaksi bila ada pertambahan, umpamanya mushafnya sudah dia jual dan harganya lebih tinggi, ya, daripada yang dia beli.
Karena dia batal, dia kembalikanlah semuanya pertambahannya. Kalau umpamanya dia beli dengan akad itu adalah budak perempuan, dalam kasus budak, ya, sebelum budak itu bersih rahimnya, ya. Kemudian budak ini hamil dari pembeli ini, jual beli kan tidak sah, maka tentu untung ini, karena sekarang dua, kan dia bisa dijual belikan, ya. Keuntungannya milik penjual sebelumnya, bukan milik pembeli, karena jual belinya tidak sah. Kemudian ada beberapa jual beli yang tidak dijelaskan oleh mu'alif, padahal ini penting, kondisi ini ada masa sekarang. Ke bawah. Bai'ul ainah, jual beli ainah. Silakan siapa yang bisa memberikan pengertian apa itu jual beli ainah. Sering dibahas di pelatihan POB. Silakan bagi para jamaah sekalian untuk raise hand. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu jual beli ainah? Silakan bagi jamaah sekalian untuk raise hand. Ada, akhi? Belum ada, Ustaz? Antum kalau gitu. Nah, coba Ustaz ya. Ya. Jual beli ainah termasuk dalam pembahasan pengelabuhan riba, Ustaz. Ya. Jadi ada sebenarnya tujuan utamanya ingin meminjam uang tunai, Ustaz, tapi dikelabui dengan jual beli. Contoh, pihak A dan B, A sebagai ingin membeli mobil misalnya, Ustaz, ingin membeli mobil karena tidak punya uang tunai, jadi dia sebenarnya ingin pinjam uang tunai, tapi si B ini punya mobil, kemudian dibeli dengan cara tidak tunai oleh si A, kemudian si B membeli lagi mobil tersebut dengan cara tunai yang lebih murah harganya, Ustaz. Jadi si A dapat uang tunai dan nanti akan mengembalikan ke B dengan cara dicicil yang lebih berlebih, Ustaz. Iya, betul. Itu untuk jual beli ainah. Kebutuhannya dia uang tunai, bukan mobil. Kebutuhannya uang tunai, kebutuhannya untuk apa, uang mobil untuk apa, terserah dia, wallahu a'lam. Ya, maka datang ke seseorang dan dia, saya butuh uang 100 juta. Kata dia, kalau uang yang saya pinjamkan ke kamu 100 juta, saya nggak dapat untung. Bagaimana skemanya? Ini saya ada mobil, saya jual tidak tunai kepadamu selama 1 tahun 120 juta, ya. Nih, terima dulu. Pembeli, saya butuh uang 100 juta. Sabar, kata dia. Ini sekarang saya beli lagi dari kamu 100 juta. Kamu dapat uang 100 juta cash, per bulan bayar 10 juta selama 1 tahun. Ya, ini
pengelabuan riba. Ya, dan hukumnya menurut mayoritas para ulama haram. Suratuha, bentuk dari jual beli inah, seseorang menjual, kebalikan dari inah apa? Kalau tadi dia butuh uang dan barang dari pihak orang lain, dari yang pemberi uang. Kalau sekarang bisanya dinamakan apa ya? Refinancing kalau tidak salah. Biasanya namakannya dengan refinancing. Dia punya rumah. Ya, harganya umpamanya anggaplah 1 miliar rupiah. Dan dia butuh uang, tapi nggak ingin kehilangan rumahnya. Dia butuh uang umpamanya sebanyak 50 juta rupiah. Kebutuhannya umpamanya ingin mengembangkan usaha dan seterusnya lah. Maka yang sering dilakukan oleh orang-orang, kalau orang yang benar, dia jual rumahnya 1 miliar, 1 miliar, 100 juta, tadi 100 juta, kemudian sebagian uangnya dia gunakan untuk usahanya tadi, sebagian lagi mungkin dia gunakan untuk beli yang lebih kecil atau dia ngontrak. Nyaman seperti itu. Ya. Ada yang tidak mau seperti itu, tidak ingin kehilangan rumah. Apa yang dilakukannya? Datang ke penjual. Katanya, ini saya jual rumah saya cash kepada kamu 100 juta rupiah. Dapat 100 juta rupiah. Tapi dengan syarat, saya beli lagi darimu selama 1 tahun dengan mencicil 10 juta. Berarti 120 juta. Ya. Sama dengan bentuk yang tadi. Oke. Sama, Ustaz. Sama. Tapi kasus kebalikannya. Oh iya, itu dinamakan dengan aksul inah. Inah terbalik. Jadi bukan inah, tapi inah terbalik. Kalau yang inah adalah dia butuh uang dan tidak punya barang. Ya, maka dibuatkan skema inah. Kalau aksul inah, dia butuh uang, punya barang, tidak ingin kehilangan barang tersebut. Ya, itu perbedaannya. Sumiyat, bentuknya adalah seseorang yang inah adalah seseorang menjual barang dengan harga tempo, itu lebih mahal. Kemudian dia penjual tadi beli langsung di majelis itu dengan tunai harga lebih rendah. Seperti yang kita contohkan tadi. Sumiyat bil aynati akhdhan min al-aini wa huwa an-naqdul hadiru. لأن أحد المتبايعين إنما يقصد بهذا البيع النقد لا السلعة. Inah dinamakan transaksi ini dengan akad jual beli inah. Itu pengambilan katanya. Inah itu ain, itu artinya uang tunai. Ya, sehingga ain uang tunai tinggal ditambah ta'inah. Ainah. Seperti itu. Karena apa? Karena salah seorang dari yang bertransaksi yang diinginkan adalah uang tunai, bukan barang. Yang dia inginkan uang tunai, bukan barang. Wa bai'ul aynati haramun fi qawli jumhuril ulama'i. Dan jual beli inah ini hukumnya haram menurut mayoritas para ulama. Lima ja'a an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i
Law taraktumul jihada sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara ina dan kalian ikuti ekor sapi, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan hewan ternak. Waraditum bizar'i, kalian merasa nyaman sudah dengan hasil perkebunan. Wa taraktumul jihad, sehingga kalian meninggalkan jihad, sudah cinta dunia. Apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaikum dhulla, niscaya Allah akan berikan kehinaan, yang kehinaan itu tidak akan bisa angkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, lanjut. Wal hikmatu min tahrimi bai'il 'inah annahu zaritun ila riba. Hikmah dari pengharaman jual beli inah adalah jual beli inah adalah sarana yang mengantarkan kepada riba. Karena itu telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ara mi'atan bi khamsina bainahuma hariratun. Aku berpendapat 100 dengan 50 antara keduanya ada kain sutra. Apa maksudnya ini? Dia jual dengan tidak tunai seharga 50 dinar satu kain sutra. Di majelis yang sama dia jual berapa? Tidak tunai dengan 100 dinar. Kemudian di majelis yang sama dia beli kembali dengan tunai seharga 50 dinar. Berarti kata Ibnu Abbas ini terjadi tukar 100 dengan 50. Tukar 100 dengan 50 riba atau tidak? Riba, Ustaz. Riba. Tapi ada di sini kain sutra. Seolah sudah menjadi halal. Padahal tidak. Misaluha, contohnya lain. Zaid indahu sayyaratun wa ba'aha ala Muhammad bi 50,000 riyal muajjalah. Thumma raja' washtaraha minhu bi 40,000 riyal naqdan. فسيارة زيد ذهبت ثم رجعت له مرة ثانية ومحمد حصل على 40,000 نقدا وثبت في ذمته 50 فكأنه باع 40 ب50 لكن أدخل بينهما هذه السيارة فكانت في الحقيقة حيلة على الربا. Contoh lain, Zaid punya mobil. Lalu mobilnya dijual kepada Muhammad dengan harga 50.000 rial pembayaran tunda. Kemudian Zaid rujuk dan dia beli kembali mobilnya itu dengan harga 40.000 rial tunai. Maka mobil Zaid berpindah tangan ke Muhammad, lalu kemudian kembali lagi kepada Zaid. Sedang Muhammad mendapatkan uang 40.000 rial tunai. Dan tetap dalam tanggungannya atau jaminannya sebanyak 50.000. Maka seolah-olah yang terjadi adalah Zaid menjual uang 40.000 dengan 40.000 rial dengan 50.000 rial. Tapi
kalaulah langsung mereka yakin itu riba. Tapi karena mereka masukkan mobil menjadi pengelabuan. Ya, maka ini sesungguhnya yang terjadi adalah pengelabuan riba. Wa syari'atu qad syaddadat fi sya'ni riba. Ma'a anna al-asla fil mu'amalati al-hillu wal-ibaha. Wal mulahadhu anna al-'ina qad tahsulu min ghairi ittifaq wa bi ghairi muwata'ah. بمعنى قد لا تكون ربا في الظاهر لكنها حيلة وذريعة للربا فلا تجوز. Syariat Islam sangat memberikan penekanan khusus tentang masalah riba. Ya, sekalipun hukum asal muamalat adalah boleh dan mubah, halal dan mubah. Tetapi dalam kasus ina ini yang terjadi tanpa kesengajaan ataupun dengan rekayasa, baik ada rekayasa ataupun tidak. Maka ini kalau dengan ina ini seolah-olah tidak jadi riba pada zahirnya, kan jual beli yang tunai lebih murah daripada jual beli tempo. Ya, akan tetapi ini adalah pengelabuan untuk jatuh dalam riba sehingga hukumnya tidak dibolehkan. Mas'alatun aksu mas'alatul inah. Sekarang inah terbalik. Aks itu terbalik, kebalikan. Inah masalah kebalikan inah. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah suratuha, bentuknya adalah seseorang menjual barang tunai. Kemudian dia beli barang yang telah dijualnya tadi kepada si pembeli dengan harga lebih tinggi dan tempo. Seperti yang tadi. Datangnya ke leasing, dia jual mobilnya dengan cash seharga 100 juta. Kemudian di majelis yang sama, dia beli lagi dari leasing selama 12 bulan dengan harga 120 juta. Ya. Contohnya, seseorang menjual mobilnya harga 40.000 rial tunai. Kemudian dia pergi mencari-cari mobil untuk kebutuhannya, sekarang nggak punya mobil, maka dia tidak dapatkan. Ya. Waqad tasarrafa fi hadzal mablagh. Kadang dia sudah melakukan perbuatan transaksi atas uang yang diterimanya tadi berapa? 40.000. 40.000. Fadhahaba lil mushtari wa qala lahu. Lalu si penjual tadi datang ke pembeli. Uridu minka, aku ingin jual lagi mobilku ini ya dengan harga tempo. Ya, kita kesepakatan atau ada rekayasa. Kalau direkayasa, jelas hukumnya haram. Fayaqulu, maka dia berkata, aku jual kepadamu ya dengan 50.000. Enggak 50.000, saya enggak mau jual. Ya, ini aksul inah. Terus ikhtalafa al-fuqaha fi hukmiha. Ada tanya jawab, silahkan ditanyakan. Ini hukum aksul inah, kita lanjutkan depan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penjelasannya pada materi pada hari ini. Kita angkat pertanyaan seputar materi-materi yang telah lalu, Ustaz. Silakan. Yang pertama,
dari Bapak Delvian Toib, NIP 4170, terkait akad jual beli dalam satu akad. Pertanyaannya, Bismillah, apakah boleh menggabungkan akad jual beli dengan akad ijarah ashkosh? Demikian Ustaz. Kalau saling mengikat tidak boleh, tapi kalau tidak ada masalah. Anda kerja di toko seseorang, ya, lalu toko itu ke toko sembako. Itu Anda butuh sembako, ketika terima gaji Anda beli dari toko itu, apa salahnya? Tapi kalau si pemilik toko mensyaratkan kamu kerja di sini, saya kasih gaji, tapi dengan syarat kebutuhan sembako kamu harus beli dari toko saya. Ini menjadi tidak boleh. Baik Ustadz, apakah termasuk dalam hadis larangan dua akad dalam satu jual beli Ustadz? Iya, termasuk. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Bella Vista, NIP 2927. Terkait tema menawarkan jasa di atas akad orang lain. Berikut pertanyaannya, apabila kita menawarkan seseorang suatu pekerjaan, sedangkan ia sedang bekerja dengan orang lain dan belum resign, apakah itu termasuk larangan berakad di atas akad sama muslim? Demikian Ya, Ustaz. betul sekali. Jika di tempat sebelumnya dia adalah bekerja di orang muslim. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Widya Puspita, NIP 3037. Terkait hukum jual beli di marketplace. Pertanyaannya, Bismillah, bagaimana hukum menjual barang kita di marketplace dan apa hukum jualan live di marketplace? Yang mana kita harus live selama kurang lebih 1 jam untuk menjelaskan produk kita. Apakah boleh yang jualan ini akhwat? Demikian pertanyaannya Ustaz. Wallahu a'lam. Tidak ada masalah akhwat yang menjual dengan syarat tutup auratnya. Ya. Yang aurat tersebut menurut sebagian para ulama seluruh tubuh termasuk wajah. Sebagian para ulama lagi mengatakan seluruh tubuh selain wajah. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, Bapak Fadil Taswin dari Polewali, Sulawesi Barat. Pertanyaannya, bagaimana hukum main lomba futsal yang ada hadiahnya? Namun, Ana tidak mengharap hadiah. Ana hanya main saja. Mengharap atau tidak termasuk dalam larangan Nabi, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh hadiah kecuali untuk pacu kuda, unta, dan memanah. Bahkan walau sekedar menonton dari televisi di rumah. Ya, umpamanya ada perlombaan World Cup atau lomba Liga Indonesia atau Liga Arab umpamanya. Nah, walau Anda nonton di televisi hukumnya haram. Ya, karena itu bagian dari tolong-menolong dalam kemaksiatan. Karena para pemain itu dapat gaji besar dari mana? Mereka dapat gaji besar dari para sponsor yang pasang iklan dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Itu umumnya seperti itu. Ya. Dan sponsor itu mereka tahu, mereka punya data
statistik yang menunjukkan bahwa pertandingan ini banyak penontonnya. Sehingga dengan angka penonton yang banyak, mereka tawarkan kepada para pengusaha untuk taruh iklan. Bayar dengan bayaran per detik. Ya. Seperti itu. Kan jangan katakan saya nonton aja, saya nggak ikut. Nonton pun nggak boleh. Karena kalau tidak ada yang nonton, mereka nggak jadi main itu. Jangankan yang liga-liga internasional, ya 17 Agustusan aja, kalau nggak ada orang nonton, mereka nggak ada rame-rame Agustusan. Coba Anda boikot, tidak nonton, Anda sibuk kesibukan seharian Anda, ya pas hari libur, 17 Agustusan Anda sibuk di rumah dengan anak-anak membersihkan rumah. Banyak hal yang Anda kerjakan, ya tidak ikut ke acara, dan semua muslimin begitu, ya itu yang lomba tidak akan mau dia ikut lomba, berhenti dia main bakal nggak ada orang yang melihat. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian satu pertanyaan dari Bapak Rian. Apakah hadis terkait larangan menjual di atas jualan saudaranya hanya berlaku untuk sesama muslim? Bagaimana apabila terhadap penjual kafir? Demikian Ustaz pertanyaannya. Dulu sesama muslim. Kalau sama kafir, kafir menjual harga yang agak tinggi. Anda sebagai muslim tentu tidak mau saudara Anda dibohongin si kafir. Anda tawarkanlah barang yang lebih murah sehingga saudara muslim Anda untung. Ya. Saudara si-Islam itu kan hampir sama dengan saudara senasab. Kalau adik kandung Anda beli satu barang di toko sebelah, harganya Anda tahu situ tinggi. Apakah Anda diam? Tentu tidak. Tentu Anda tawarkan, Dek, ngapain kau belanja di situ? Di abang barang yang sama, kualitas sama, semuanya sama, lebih murah 20%. Ya. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan via telah habis. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silakan untuk raise hand. Bapak Muhfadil Taswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana seorang ASN. Bagaimana hukum Ana keluar kantor saat jam kerja untuk keperluan pribadi? Yang dimana sebelum Ana keluar kantor, Ana sudah minta izin ke atasan langsung, Ustaz. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja. Ya. Lihat kondisi kebutuhan pribadi tadi. Kalau sifatnya urgent, ya namanya anak tidak ada yang jemput dari sekolah anak Anda SD, ya, dan ya beda kondisi lah ya. Kalau di kampung mah biasa aja anak pergi sendiri, anak SD kelas 1, saya dulu masih ingat kelas 1 masih SD jalan sendiri pulang, TK pun begitu. Ya, kalau sekarang mungkin di sebagian kota besar tidak biasa seperti itu. Ya, la qadarullah, istri ke rumah mertua, orang tuanya sedang sakit. Ya, tidak ada yang jemput anak Anda. Anda hubungin adik ipar, ya tidak mungkin. Adik Anda hubungin, semuanya mereka jauh posisinya dari titik penjemputan anak sekolah Anda tadi. Ya, Anda izin, ya kasusnya urgent. Tapi kalau hanya sekedar memang tidak dipersiapkan, ya, atau memang menjadi sebuah rutinitas, ya, walaupun tugas Anda yang dibebankan ke Anda sudah Anda selesaikan, karena SN kan gajinya bukan
berdasarkan tugas, tapi berdasarkan jam kerja. Ya, ini perbuatannya adalah tidak boleh atau diharamkan. Jelas, akhi? Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Syukran jazakallahu Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu kepada Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullah wa ta'ala atas jawabannya. Pertanyaan sudah selesai Ustaz. Untuk kajian pada malam hari ini bisa ditutup, dipersilakan. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kehidupan tentu banyak hal-hal yang tidak kita duga akan terjadi. Maka mempelajari syariat Allah merupakan kunci agar ketika itu terjadi, kita bisa berbuat sesuai dengan syariat Allah, tidak keluar darinya. Semoga kita selalu mentaati Allah dalam seluruh aktivitas hidup kita, sehingga Allah meridhai hidup kita di atas dunianya, dan ketika wafat dia ridhai untuk masuk ke dalam surganya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullah ta'ala atas materi dan jawaban-jawaban yang diberikan pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya bagi peserta kajian pekanan alumni POM ETA, demikian kajian pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan pekan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.